Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Alim dari mahasiswa Fakultas Psikologi UNM. Saat ini juga sedang magang di UPT PPA Provinsi Sulsel. Jadi sebenarnya tujuan untuk wawancara ini Kak, ini untuk memperkenalkan, mengambil juga sebenarnya data kecil-kecilan untuk program kerjanya kami. Tapi sebelum itu izin record deh Kak untuk keperluan. Jadi sebenarnya tujuan wawancaranya kami ini untuk memahamkan kepada kakak sebenarnya dampak psikologis yang dialami akibat paparan trauma klien pada perempuan maupun anak itu, yang kemudian ada suatu variabel yang kami angkat yaitu vicarious trauma, yaitu adalah bagaimana sebenarnya gangguan psikologis yang tentu terjadi pada kakak yang tidak dialami secara langsung. Trauma itu tidak dialami secara langsung, tapi kakak rasakan dampak emosional dan psikologis dari mengalami trauma orang lain itu. Paham juga sampai di sini? Oke, jadi mungkin pertanyaan paling pertamanya itu adalah bisa sampaikan apa posisi dan tanggung jawab di UPT PPA sekarang? Sekarang atau dulu? Boleh jika kita kasih runtut. Dulu kan dari 2019 sampai kemarin bulan 9 ya. Itu masih pekerja sosial. Pekerja sosial di UPT. Kerja sosial sekaligus pendamping korban. Nah sekarang itu per Oktober kemarin sudah ganti, jadi apa jabatan baru tak? Pengelola layanan operasional. Jadi pengelola layanan operasional di Kak, apa tanggung jawab tak di situs yang selaku pelayanan operasional? Tupoksi kerjanya tupoksinya di TU. Di TU. Kalau yang sebelumnya Kak, kalau sebelumnya itu yang waktu pekerja sosial tanggung jawabnya ya kasus deh. Berarti kita juga ikut terjun langsung menangani kasus deh. Tetap jadi perbantukan, walaupun kita di tata usaha tetap diperbantukan di tindak lanjut, itu urus kasus. Begitu Kak. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan sebentar ini Kak akan banyak mengarah ke jabatan sebelumnya yang di pekerjaan sosial terkait kasus. Berarti cukup lama di sini Kak? Lama. 2019. 7 ini. Terus kan pasti kita yang pekerja yang tadi ini Peksos. Ya Peksos itu kita pernah menangani kasus. Bisa mungkin ceritakan sedikitmu pengalaman yang kita rasakan dalam menangani kasus perempuan dan anak. Mana ini kan banyak kasus ini, macam-macam. Satu kasus yang paling kita ingat. Kayaknya yang baru-baru deh, yang tentang KDRT. Ada memang KDRT kalau nggak salah ingat itu dari Luhut Timur. Itu memang yang menurutku paling berdampak sama saya. Karena mungkin kemarin-kemarin banyak yang kayak KDRT, cuman ini yang lebih kayak yang kayak lebih nakuras ke tenaga aku, terlalu banyak. Kenapa itu bisa? Karena mungkin kemarin-kemarin itu kalau KDRT cuma dia dan suami. Nah kalau ini sampai mertuanya ikut campur, sampai seisi rumahnya tidak boleh berubah sedikit pun, walaupun vas bunga itu letaknya berbeda, itu tidak boleh. Pokoknya semua tatanan di rumah itu tidak ada yang bergerak kalau bukan mertua yang gerakkan. Gitu Kak. Terus belum lagi kayak dia yang bantu suaminya dari nol, ternyata setelah jaya selingkuh, dan itu didukung sama mertua. Jadi kayak memang kompleks sekali yang buat kan sampai dia hamil
suaminya minta gugurkan Mi karena nggak siap Kak jadi bapak. Gitu. Jadi memang kayaknya ini terlalu jauh Mi deh. Terlalu jauh Mi dan terlalu kompleks Mi sampai yang kayaknya nggak bisa. Saya aja terlalu terpapar mau untuk itu. Oh, begitu deh Kak. Bagaimana bentuk terpapar itu Kak? Ku ingat terus, nggak bisa Kak tidur. Dan itu ku bawa kan itu hari Rabu, Iya. toh hari Rabu, Kamis, Jumat itu memang ke kantor Kak, tapi itu tuh selalu dia aja yang ku ingat kasihannya itu, yang kayak kasihannya itu di rumahnya selalu dibawakan ular, dilemparkan, selalu diteror sama suami. Ada nih adegan-adegan yang dilemparkan ke tabung gas, terus dilemparkan ke ular masuk di rumah. Jadi kayak memang terlalu parah sih menurutku itu, karena dia juga itu konsumsi obat nih gara-gara kasus itu. Dan kayak dulu itu kan dia itu ceritanya kalau nggak salah ingat Kak, dia itu asistennya Pak Bupati. Nah karena dia menikah sama ini, dia berhenti dari kerjaannya. Jadi kayak banyak sekali korbankan untuk ini laki-laki. Tapi ternyata begitu Ji, terhianati Ji juga. Itu deh. Gitu. Jadi Makanya kita terbawa sekali Mi. Terbawa sekali Kak, sampai nggak bisa tidur. Dan sampai kemarin itu maksudnya karena kan saya maksudku cerita Kak juga sama teman-teman yang lebih parahnya itu di ini Mbak Iya, tapi sudah Kak cerita tetap dia juga terbawa sangat tidur, terpapar sekali Kak, karena mungkin itu juga hari salahku juga karena tidak kubentengi diriku untuk pada saat itu. Kan biasanya kalau masuk Kak itu siap Mak untuk air nih ini itu, karena baru Kak datang yang kayak buru-buru Kak, langsung dipanggil sama itu. Nah langsung begitu ceritanya kayak wah kayaknya salah posisiku waktu itu karena belum ku bentengi diriku, terus langsung ikut asesmen. Tuh, makanya itu di situ parah sekali mau merasa. Bagaimana kita maksud itu dengan membentengi diri? Kalau kemarin-kemarin yang kayak biar dia nangis di depanku tidak bakalan ikut Kak. Biarpun lagi, maksudnya saya kan bukan tipikal orang yang cepat Kak terhasut sama yang seperti itu. Tapi itu yang kayak wah parah nih, nggak bisa kayak ini. Yang kayak mungkin karena terlalu capek Kak atau terlalu buru-buru Kak sampai kayak lupa Kak untuk bentengi diriku sebelum aku ketemu ini orang. Makanya itu yang waktunya itu Mi keluar Kak itu kayak nggak enak perasaan kok ini terlalu terpapar Kak sama ini. Karena kalau yang kemarin-kemarin banyak tuh nikah KDRT, cuman ini kayaknya terlalu parah menurut Terlalu kompleks deh. Suku ya banyak tuh yang begitu, cuman ini sampai kayak mertua nih, ipar nih. Sampai mertuanya kan ceritanya mertuanya ini ada 3 anaknya laki-laki, dan mertuanya itu cuman bilang begini, tidak perlu aja menantu dan cucu, saya cuma perlu anak. Jadi kayak wah parah sekali nih memang mertua. Makanya itu kayaknya itu memang yang paling parah. Makanya itu sampai sekarang aku tanyain, minta tolong karena kalau KDRT jangan di saya. Itu Berarti agak trust issue. Iya. Makanya itu semenjak dari itu selalu tanyain kalau misalkan ada KDRT jangan di saya. Lebih bagus saya ke asesmen yang seksual daripada yang KDRT. Maksudnya khawatirku itu yang kayak kemarin-kemarin kan yang kayak khawatir Kak nanti takut Kak menikah gara-gara begini. Kayak gitu. Langsung dia berdua pandangan. Iya, yang kayak itu ternyata enggak semua itu laki-laki baik dan segala macamnya toh. Jadi itu sebenarnya khawatirku. Saya berusaha untuk yang kayak enggak semua aja tuh orang seperti itu. Tidak semua. Jika selama ini kayak dengar juga KDRT dan sempat memang yang kayak ada yang terpikir kayaknya laki-laki memang seperti itu jadi segala macam. Tapi kan selalu aja kayak dibenteng dulu. Enggak semua itu laki-laki begitu. Nah tapi setelahnya itu Kak bilang sama jangan saya KDRT yang lain. Gitu, yang lain mau saya biar yang lain, saya kekerasan seksual, nggak apa-apa Ji. Maksudnya kalau kekerasan seksual itu terbiasa dan di luar dari ya biar lagi begini-begini, tapi kalau KDRT jangan kapan dulu, karena apa dia trust issue Kak memang. Semua laki-laki kuliah itu yang kayak pasti bikin semua Ji nih, kayak gitu. Berarti dari selang tahun 2019 hingga detik ini sesering itu Miki interaksi dengan korban di sesering itu. Tadi kan kita bilang nih Kak kalau terbawa kita terpapar Ji. Jadi bagaimana biasanya cara untuk
tenangkan dia. Healing sayang. Apa Lagi contoh healing. healing? Contohnya Kak. Kemarin itu saya pergi Kak dulu di pantai, toh habis itu dari ke pantai hari apa itu ke pantai di pokoknya hari Rabu kejadian itu terus sampai itu keluar sama teman-temanku terus sampai ada momen dimana pergi Kak mendaki untuk itu Ji yang kayak harus Kak pergi mendaki nih supaya bisa Kak so kalau capek Kak otomatis di atas Kak bisa Kak apapun itu yang aku mau dan keluar sudah nih begitu. Jadi setelah turun Kak itu masih sering jago ya tapi tidak segitunya maksudnya tidak yang tidak seintens itu. iya yang biar tom banyak gitu kayak gitu. Setelah pergi Pak itu mendaki baru agak mending. Karena memang waktunya itu yang kayak setelah itu pergi Kak nonton itu enggak fokus Kak sama itu cerita aja tadi tuh begini kayak begitu sampai nonton temanku apakah memang enggak Ji kayak cerita sendiri Kak yang kayak muka didengar tapi enggak muka orang tahu kayak gitu jadi apa gitu bilang enggak Ji bilang cerita sendiri aja aku bilang biar memang suku dengar mas saja jangan mau kok timpali Kak dengari mas saja karena mau aja ini cerita tapi enggak bisa Kak ngomong ini orangnya atau begini karena rahasia atau Kak iya jadi kayak itu terus itu bikin pergi Kak makan cerita sama temen ini tuh ini tapi dia bilang apa gitu bilang enggak Ji sebenarnya kalau Kak juga bicara tapi nggak boleh. Nah itu nih di mana titiknya kayak nggak bisa Kak ini capek Kak. Langsung lah ayo pergi mendaki. Gitu aja. Nah pulang pada mendaki kita agak mending itu rasa. Cuman masih sampai sekarang itu maksudnya jangan kalau ada RT. Memang masa aku ingat masih nggak bisa memang aku lupa itu yang KDRT itu. Cuman agak mending nih lah karena belum sempat kemarin itu asesmen KDRT yang kayak enggak yang kayak jadi sekarang itu selalu kalau ada KDRT selalu perbandingan masih lebih parah yang kemarin begitu nih bukan yang kayak kesannya itu enggak. Nah terus Kak sebenarnya apa hambatan takkah yang paling sering kita alami untuk selama kita jalankan tugas di PPA? Itu sih biasanya enggak kooperatif ke korbannya. Korban enggak kooperatif. Maksudnya kooperatif dalam arti kan posisinya dia yang butuh kita ya tapi seakan-akan kita yang mengejar dia kita yang ini bisa kita tangin ini maksudnya begini kalau misalkan kau yang butuh kami kau yang kooperatif kau yang ikuti bagaimana kerjanya kami bukan kami yang ikuti kerjamu bukan kami yang mengikuti maumu jadi betul-betul tadi itu Kak kayak kita betul-betul rasakan perubahan emosi yang paling sering kita selama kita tangani kasus ini. Selama-lama aku di sini barusannya itu yang parah banget kurasa sampai kita kayak cemas kayak enggak cemas jadi sebenarnya lebih ke kayak kasihan sekali Kak tapi aku posisikan diriku kalau saya di situ berarti tapi ada ketakutan yang muncul di kita kalau misal saya begini kalau sudah Kak menikah bersama kok begitu jadi sekarang ada pikiran tahun tidak menikah atau tidak kalau sekarang enggak Ji dulu enggak Ji kemarin Ji kemarin Ji sempat Ji yang waktu 2000 berapa Ji dari kayaknya mulai dari 2020 itu yang kayak kalau ada tuh ada Ji itu ya gitu tapi bukan jadi bagaimana sekarang enggak Ji masa tidak takut jadi menikah cuman lebih ke mawas diri untuk dekat sama orang yang kayak sebentar itu sebentar ini kalau semisal aku kasih rating toh beban kerja tak menurut saat yang kemarin toh dikalkulasikan dengan sekarang itu berat atau cukup nih kayak begini atau kurang? Cukup. Kenapa kita bilang cukup? Cukup berat nih kurasa. Cukup berat. Berarti maksudnya dalam artian kalau misal dikurangi ini beban kerja tak kita merasa terlalu gampang ke kerjaan kok tak? Enggak tunji ya satu jadi maksudnya klasifikasinya dicukup atau yang diberat? Kayak dicukup jelas. Dicukup jadi Terus berarti yang kita rasakan untuk menang, tapi memang selama ini dari 2019 sampai sekarang itu di kasus yang menurut tak berat sekali ya? Kalau yang kemarin-kemarin kan kaget-kaget gitu yang kayak bapaknya yang hamili ini tapi lebih ke tidak
terbawa banget jadi. Sudah terbawa banget. Tapi bagaimana kita kalkulasikan dengan yang ini nah, kasus yang kita sampaikan tadi dengan parah kasus sekali nih. kasus yang selama ini berat-berat, menurut tak apa bagaimana kita rasa sekaget itu Ki atau sesyok itu Ki, Kalau yang seteras ini yang isu itu satu, Ki? seteras isu itu kayak gini. Tapi semuanya sih sebenarnya mulai dari seksual juga teras isu kak. Kalau ada ketemuan yang dekat laki-laki, sembarang aku pikir. Gitu deh. Nggak bisa kak kalau orang baru yang ku kenal, jangan nih. Kasih Kak rating dari 1 sampai 10, kira-kira kita kasih rating berapa? Apanya ini? Untuk perasaan itu tak? Teras isu kok Nah. tinggi kayaknya deh. 1 sampai 10 deh. Kayak 9 deh. 9. Jadi berpengaruh memang di kak. Sudah kak juga periksa di psikiater. Oh, Waktu iya. kemarin ini toh. MMPI ku itu menunjukkan memang saya tidak bisa percaya sama orang lain. Gitu. MMPI ku itu sampai psikiater bilang kayak kita memang susah percaya sama orang, bah iya. Saya tidak tahu ya dari kapan, tapi menurutku memang begitu. Diriku saja tidak percaya. Makanya kayak sulit ya memang untuk mudah percaya sama orang. Apalagi dengan kondisi yang sebegini, tahu yang kok harus kayak kenal orang baru. Susah kak saya kenal sama orang baru. Tapi menurut tak dalam lingkungan kerja toh, kan semisal ada tolak ukurnya untuk kerja toh. Contoh toh ada tolak ukurnya pengelolaan layanan operasional. Nah kira-kira kita berikan semua potensi tak maksudnya kita totalitas di dalam kerjaan tidak. tak atau Saya tidak? bagi. Kita bagi. Pribadi. Pekerjaan. Tapi memang kita 100%. Apanya? Kalau semisal kita 100% keluarkan memang segala gerakan, segala tenaga, tak pikiran tak di dalam pekerjaan tak. Iya. Begitu. Berarti totalitas kita dalam pekerjaan. Memang. Tapi kalau pulang mah lupain. Jadi ada di waktu-waktu di mana yang kayak misalkan dari pagi sampai sore itu fokus di kantor ya. Saya sih mau kalau bisa kalau pulang lagi jangan lagi terbebani sama kasus. Ini biar mungkin tidur. Mau tak begitu tapi realitanya tidak seperti itu. Kadang mungkin tidur ini kodong ditelepon tunjiki mungkin gimana gitu. Jadi sebenarnya kan jadi sebenarnya ini kita kak stres tak selama pekerja itu apakah dari internal tak dalam diri tak sendiri atau dari eksternal saja atau kedua-duanya? Kayaknya kalau dari internal enggak. Tapi memang pure dari eksternal. Apakah yang dimaksud eksternal ini lingkungan kerja atau dalam hal ini partner kerja? Enggak. Atau memang pure karena Pure memang kasusnya, Ji. jadi Kalau partner kerja itu tidak. terus itu yang tadi agak ku highlight kak soal kita susah ketidur yang kemarin tuh. Memang caranya kita anukan itu supaya maksudnya ndak timbul itu lagi gejala. Nggak tahu kak. Pokoknya kalau jam 12 itu baru kak bisa tidur. Sampai ditutup. Sampai sekarang. Dan kita masih pikir itu. Yang kasusnya itu enggak nih. Enggak. Tapi kan memang dari dulu Ji. Dari dulu itu saya enggak bisa kak tidur cepat. Makanya sempat kayak suruh terapi. Makanya kemarin itu yang psikiater bilang mungkin karena anak pikir itu gangguan karena susah kan tidur. Tapi kan itu dari dulu, bukan bisa sekarang yang kayak kerja pada sini. Enggak Ji, dari dulu itu begitu. Dari dulu itu saja jam 12. Ini mending jam 12, biasa jam 1, jam 2. Enggak ada juga kerja di tempat tidur jasanya kulihat di teras, kulihat di dinding, kulihat ada Ji. Ya memang tidak ada juga kupikir. Nah kadang kan orang bilang baik sekali kamu mau pikir, aku pikir, yang kupikir itu wajah kaya. Itu biasa aku bilang sama mereka karena maksudku tidak ada juga pikir apa. Memang tidak bisa tidur. Jadi menurut kak ini yang sudah kita jelaskan semua toh, sudah kita ceritakan. Ini lingkungan kerja sekarang efektif atau tidak? Efektif. Berarti tidak ada solusi yang
bisa kita tawarkan kepada diri kita untuk membuat hal itu menjadi efektif, karena efektif memang. Efektif memang. So sesuai dengan background juga. Tidak terlalu sulit lah untuk berbaur. Masih sesuai dengan background. Mungkin kalau tidak sesuai dengan backgroundku dan tidak pernah ada bayangan seperti itu, mungkin itu yang sulit. Ini kan tidak Terus bagaimana pengaruh pekerjaan tak ini terhadap hubungan tak dengan orang-orang, entah itu keluarga, teman ataupun rekan kerja? Lebih tertutup Kak sih. Kenapa bisa Kak? Karena maksudku lebih tertutup Kak kalau teman-teman bahas pekerjaan. Kayak tidak mau Kak tahu orang kalau ini bekerja. Sebisa mungkin Kak orang tahu. Oh iya, staf biasa aja. Tidak mau Kak orang tahu yang kayak, oh aku kerja kok di sini sebagai ini sebagai ini. Kenapa ya Kak? Karena itu jadi problem mungkin nanti ke depannya. Jangan sampai besok lusa ada yang kayak kena kasus terus, atau Kak di sini kerja terus yang kayak berharap banyak toh berharap banyak ada di situ ini. Nah, saya tidak suka kalau gitu. Gitu deh. Saya ya profesional saja gitu. Makanya itu kalau orang-orang tanya Kak di mana kerja di Dinas Pemuda dan Perempuan. Jadi yang kita sampaikan tadi kan ada satu fase yang waktunya kita lagi nongkrong sama teman toh, terus teman cerita juga tentang persoalannya dia, tapi kita masih ingat tentang itu. Berarti dari situ bisa Kak bilang kita susah untuk bedakan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi tak? Dulu begitu. Sekarang? Enggak. Bagaimana cara tak? Udah tahu hilang sendiri Ji. Hilang sendiri Ji. Atau ada kegiatan yang biasa kita lakukan? Tadi saya kan males aja ya. Kayak tidur aja, pijak nongkrong. Nah, ada Ji. Atau tidak ada kayak self care lain tak? Kadang-kadang Ji iya kalau mood Kak Seng, ikut Kak Seng kegiatan yang dia organisasiku. Kalau enggak. Kalau hal-hal kecil Kak yang buat kita tenang terkait kasus? Oh, kalau mau lupain, cuma gosip sama teman-temanku. Sembarang juga gosip. Pokoknya itu usahakan teman-temanku tidak tahu kalau yang kutangani seperti ini. Gitu. Usahakan kalau bisa enggak untuk jangan nih. Karena kadang itu ada beberapa kasus terlalu dekat sama saya. Maksudnya Pak, keluarganya ini, anunya ini, Yes, anunya ini jadi kita nggak bisa ini. Makanya kalau kalian alamatnya, jangan ke saya ini, dekat dari rumahku, atau bapakku ini, kayak gitu. Jangan sampai terlalu tinggi ke ekspektasinya toh. Baru kayak bagaimana begitu sih sebenarnya. Terus Kak, jadi sering itu kita terima dukungan baik psikis maupun support dari rekan kerja, baik dari atasan maupun juga keluarga sering sih. Atau hanya kita yang self talk ke diri kita sendiri? Lebih banyak saya dia sebenarnya. Lebih banyak saya kita gitu. Itu pun kalau misal kita terima dukungan, kalau kita cerita nih, atau dia peka sendiri gini lingkungan tak. Biasanya sih nggak lihat toh yang kayak misalkan kalau misalkan cerita itu, kenapa itu? Iya kau kayak gitu, iya kau begini, tadi begini, begitu. Gitu nih Kak. Jadi peka jadi. Iya. Misalkan kan nggak juga. Kan kentara gitu. Saya tuh memang kok iya kan tapi ekspresi mukaku itu ada translate-nya kalau aku suka Jadi nggak bisa juga sembunyi. Iya, betul. Jadi yang terakhir Kak, terakhir sekali, apa kira-kira saran harapan agar ini lingkungan kerja di UPT ini bisa lebih membantu pegawai untuk menangani dampak vicarious trauma ini? Itu mau ke manajemen stres saja. Karena kita semua yang sedikit bukan sebenarnya kita tuh stres semua aja, kita malas aja kali. Itu sebenarnya. Kita nggak tahu caranya manage stres tadi. Karena kadang datang kan jadi gitu. Yang kalau datang kayak lagi kayak ini sekarang ini tadi menelpon ini tuh memancing emosi itu yang menelpon itu.
begitu deh Kak. Cuman tidak lengkap aja itu tadi. Mancing itu emosi tuh. Kalau yang tadi menelpon. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir sebagai penutup. Terima kasih Kak Tuti sudah meluangkan waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.